Oke, halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi sama gue, Ari Kristiawan. Gue doakan kalian semua selalu sehat, selalu bahagia, selalu diberikan rezeki yang banyak ya. Makasih buat kalian suka menonton konten gue. Kemarin channelnya sudah tembus 100 subscriber. Bahagia, super bahagia banget karena gue pun gak menyangka bakal sampai segitu sih. Tapi oke, hari ini kita akan bikin sesuatu buat kalian tonton lah. Gue tuh jadi ketagihan untuk merakit Mini 4WD yang bukan Tamiya. Jadi ini sebenarnya gue beli karena gue masih penasaran sama All Day yang sasisnya turunannya Super X-nya Tamiya. Ini adalah All Day Thunder Racing Asurada GSX. Ya, jadi gue nggak tahu sih gimana ceritanya bisa ada Mini 4WD ini. Ini sasis gue lupa, mungkin ini LW ya. Tapi ntar kita lihat lagi, kan gue kemarin salah sebut ya ini LW, ternyata dia SW. Ini juga sebenarnya pakai sasis All Day sih. Ini bodinya tuh dasing, sasisnya sumpah gue lupa sasis apaan. Yang tahu silahkan komen. Tapi ini sasis All Day juga. Dan ini kalau kalian pernah yang penggemar anime lah ya, ada anime yang judulnya itu Cyber Formula Racing atau apa gitu. Jadi di sana tuh banyak ada mobil-mobil aneh yang mungkin ya kayak temanya balapan masa depan kali ya. Jadi salah satunya adalah mobil ini, Asurada GSX, yang dipakai sama karakter utamanya sebelum dia pindah pakai Super Asurada. Gue suka sebenarnya sama desain Super Asurada, cuma gue nggak pernah ada waktu buat nontonin animenya. Mohon maaf banget ya. Jadi ini Super Asurada GSX, nanti tampilnya seperti ini mungkin ya. Kita akan coba rakit. Bagian bawah di sini ada layout sasisnya. Ini ada brablingnya sih, cuma males bacanya ya. Kalian bisa bacalah di situ apa. Gearnya 3,5 sama 4:1. Nanti kita coba lihat dapatnya apa aja. All Day, dan kalau kalian bisa ngelihat di sini tuh sasisnya tuh layoutnya ada line artnya si Knuckle Breaker. Males banget ya, kenapa nggak bikin line artnya si Asurada gitu kan, lebih keren. Sebelah sini ya storyboxnya agak penyok ya, tapi nggak apa-apa lah. Terus kata dia tidak buat anak umur 8 tahun ke bawah. Gue udah 30 lebih, jadi ya udah oke lah ya. Oke. All Day ini seperti yang kemarin. Nah, jadi kalau di All Day itu dia nggak bahas layoutnya ya. Ini kalau kalian lihat mirip banget ya aplikasinya. Velg aluminium, bumper depan belakang aluminium, rollnya kayak gitu. Jadi pengen ngupgrade deh, cuma nggak tahu dia nyari partnya sekarang di mana. Dinamo bagian sini sampai yang bagian sebelumnya. Oke, kita akan coba buka ya. Ya, kita buka. Oh ya, belakang sini ada entah apalah ya. Ya sudahlah, lupakan. Mudah-mudahan sih masih layak banget buat dirakit ya. Oke. Ya, kita buka bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, isinya agak sedikit mengerikan ya. Ya lumayan banget mengerikan. Jadi ini udah ada ya kotor banget kalau kalian bisa lihat data itu apa dari hama atau apa. Segala ya, bodinya pun udah bukan putih lagi men, udah kuning. Aduh, jadi malas ngerakitnya. Mungkin nanti gue bersihin dulu lah ya sebelum kita rakit lah ya. Ini bodinya cetakannya sih cakep sih, serius. Menurut gue cetakannya cakep. Ada detail mesinnya, kokpitnya di sini. Cakep sih detailnya. Harusnya gue bawa hand sanitizer mungkin ya, cuma ya sudahlah. Nah, ini nanti bagian tambahan bodinya, ini kelihatan buat depan, buat atas, ini mungkin sekitar belakang ya. Untuk area belakang, ini sayapnya. Nah, ini dia bener-bener sasisnya LW chassis. Sumpah gue bener-bener pengen sasis ini.
Di sini ada alat buat membantu kita pasang pinion. Ini yang nggak diterusin ke di all day selanjutnya. Gue nggak lupa sih Super X-nya si Tamiya dapat apa enggak. Perintilannya, gearnya, ngomongin gear. Yang ini tuh gearnya akhirnya gue ganti pakai yang punya Tamiya karena pernah gue coba cek torsi segala macem tuh crown gearnya pecah. Yang pecah tuh crown gear sama counter gear itu pecah. Kalau kalian bisa lihat di sini, nah itu dia pecah ya. Ya jadi gue ganti yang punya Tamiya. Gue nggak tahu sini bakal selamat atau enggak. Nah di sini kita lihat bahwa si boxnya bohong. Kita nggak dapet gear 4:1. Kita cuma dapat gear 3,5:1. Itu pun kalau warnanya sesuai sama punya Tamiya ya. Karet, as roda masih oke, nggak ada yang karatan sih. Dinamonya hitam, full hitam. Gue belum sempet sama sekali ngecek dinamo yang sebelumnya itu gimana performanya. Ban ya sudahlah ya, ban pasti seperti itu bentuknya. Kalau apalagi bodinya udah kayak gini, bannya udah hancur lebur lah pasti. Velg sama persis, perasaan megangnya sama yang sebelumnya. Dan ini sasisnya. Ini dia. Ini udah revisi ya. Bentar, nanti kalau misalkan ada bisa gua masukin gambar, gua masukin gambar ya. Harusnya tuh di sini masih ada sayapnya. Seingat gua kalau LW. Ya harus berburu lagi dong. Banyak banget sih versinya. Harusnya tuh di sini masih ada sayapnya. Jadi mungkin ini hampir transisi ke SW kali ya, dari LW lama ke SW. Jadi kalau kelihatan di sini tuh, nih, ini ada bagian yang dimodif di castingnya mungkin ya. Di sini juga tingginya nggak sama kayak yang di sini. Oke, jadi ya sedikit berbeda mungkin ya. Oke, untuk sekarang kita hold sebentar, nanti gua lanjut lagi. Ini stikernya ada, udah nggak jelas warnanya men. Sama manual. Aduh, tangan gue lengket semua. Jadi sekarang mungkin akan gue cuci dulu ini, masukin ke baskom dengan cairan cuci piring. Setelah itu, setelah semua bersih, kita keringkan dan coba rakit ya. Oke. A few moments later. Oke, jadi ini udah gue bersihkan lah istilahnya, cuma direndam pakai air sama sabun cuci piring aja sih. Dan bodinya ternyata setelah dicuci tuh nggak terlalu buruk-buruk amat lah ya, putihnya masih lumayan kelihatan. Kita lanjut aja ngerakitnya ya.
Oke, kita sudahi saja ya. Kayak gini hasil akhirnya. Bodinya ngangkat men. Bener serius. Gue tuh tipe orang yang nggak suka kalau bodinya itu nggak apa ya, nggak. Ini loh yang gue suka. Jadi kayak bener-bener nyatu gitu sama sasisnya, yaitu ceper gitu. Bodinya tuh kayak nempel banget. Laser Gill pun agak sedikit ngangkat tapi masih oke karena bagian belakangnya tuh nempel, dan si rok sampingnya ini juga nutupin banyak detail dari sasisnya. Blazing Max keren, malah ceper banget. Hurricane Sonic. Kalau di TZ gue ingetnya keren banget karena kayaknya lebih rendah sedikit ya. Tapi di AR kalau dari samping itu kebanyakan detail sasis yang kelihatan. Dan ini gapnya jauh banget gitu antara ban sama fendernya. Sumpah gue baru ngerakit aja langsung. Ya kalau ditaruh gini lumayan sih. Kalau misalkan emang pernah lihat animenya itu Asurada itu emang seperti ini bentuknya gitu. Asurada yang pertama kali keluar ya. Jadi malas tes nyala gue sumpah. Oke, selebihnya daripada itu, sorry sebentar. Ini loh yang bikin gue agak bete. Nah di sampingnya juga, di samping boxnya ini juga dia ngeliatin sasisnya itu yang masih ada si side stay-nya. Gue tuh sejujurnya baru tahu kali ini bahwa ada sasis LW yang nggak ada side stay. Jadi gue harus nyari lagi deh. Sumpah gue pengen, nggak tahu kenapa di hati gue tuh pengen banget gue punya sasis LW yang ada side stay-nya. Habis itu ya kita coba nanti beli juga yang Super X ya. Buat apa? Serius, dari pas dulu zaman SMP apa SMA ya gue lupa. Sasis itu yang paling sering gue pakai buat main karena gue suka banget bentuknya. Dulu tuh kan gue pernah cerita ya waktu ngerakit si Laser Gill, Super X itu salah satu chassis ya, chassis dari Tamiya yang menurut gue tuh paling keren karena itu lebar, pokoknya kokoh lah gitu kelihatannya. Nggak kokoh sih, apa ya, ya kalau kalian lihat sport car gitu kan memang biasanya itu pada lebar-lebar ya, jadi Super X itu emang kelihatan sporty banget gitu. Udah gitu All-Day ngeluarin si LW, dan dia tuh banyak detail-detail yang ya gimana ya, kan gimana pun kita kan tahu bahwa si Super X itu adalah inovasinya si Tamiya Jepang. Jadi tetap aja kerasa sebagai bootleg gitu. Dan pada saat si All-Day ngeluarin LW, gua ngelihatnya wih keren kan gitu kan, keren gitu. Hanya mirip, gue yakin itu bukan bootleg karena kan paten pun selama kalian mengubah detailnya dengan prinsip kerja yang masih sama, itu nggak menyalahi paten gitu. Jadi gue pikir ori loh si All-Day bikin sasis ini gitu. Jadi LW itu gue kan sempet juga salah kan nyebutin ini LW sasis, karena gue rasa LW sasis itu yang bener-bener mengena di hati zaman dulunya tuh gitu loh men. Makanya gue suka sama yang namanya chassis LW. Kalau dia pakai Laser Gill, apakah side stay-nya, side fendernya, apa sih ini? Spoiler, sorry, airfin atau spoilernya muat? Enggak ya. Ada yang beda ya sedikit kayaknya. Ya emang nggak muat. Terus setelah ini mungkin gue akan mencoba nyari Thunder Breaker ya buat mengobati rasa penasaran gue. Abis itu kita coba untuk ngerakit Super X yang dulu, yang biasa, bukan yang Super XX. Tapi ya itu masih nanti sih, mungkin bulan depan waktu sudah gajian ya. Jadi untuk detail sasisnya ini bandinginnya sama Super XX ya, dan ini ada front apa sih namanya ini yang front wide stay-nya.
Ya gue rasa sih kalau misalkan beberapa partnya ditukar itu masih bisa masuk ya. Mirip banget sumpah. Ya bukan mirip sih, karena ini kehitungnya tuh kalau sekarang variasi dari sasis originalnya. Sementara yang lain-lainnya sih kayaknya sama semua. Sumpah gue males tes nyala, cuma ya sesuai ya, anggap saja sebagai anggap saja sebagai apa ya, pelengkap lah ya, pelengkap. Karena di video yang kemarin tuh ada yang komen berisik gitu kayaknya tes nyalanya. Tapi ya tidak apa-apa lah. Seperti biasa, ini tuh belum dikasih grease ya. Sumpah gue lupa. Oke. Ini belum dikasih grease, jadi warning ya. Suaranya agak keras. Entah, kalau gue bisa masukin baterainya, gue sih yakin ini bakalan patah yang di sini nih. Pegangan dinamo ini paling sering patah sih ingat gue. Dan ini enggak, sudah. Ini baterai ada agak sedikit kasih Tamiya tape sih, karena dia gampang longgar di enggak neken banget ke kuningannya kalau di VZ, jadi gue pasangin Tamiya tape. Oke. Sound warning ya, mohon maaf kalau agak berisik. 1, 2, 3. Oke, itu cukup. Sumpah berisik banget itu. Kayaknya emang harus kita ganti dinamonya. Kalau emang mau test run, kita ganti pakai dinamo standar. Tapi nggak tahu ntar test runnya gimana ya, karena gue nggak tahu sih, nggak niat pakai chassis LW yang kayak gini karena berbeda dari yang gue harapkan gitu. Ya mudah-mudahan nanti ketemu lah sama, kok jadi pengen banget sama LW yang standar gitu gue kan. Ya jadi itu aja ya untuk kali ini. Ya jadi kesimpulan gue nggak pernah ngasih kesimpulan kan, tapi ya sudahlah ya. Kesimpulannya, sasisnya sedikit ya mengecewakan ya, karena nggak dapet side stay-nya. Gue masih pengen banget yang standar, please. Oke, mudah-mudahan dapat selanjutnya. Oke, plastiknya masih bagus, tapi ini rubbernya masih lebih oke daripada si Lion King ini. Tapi pas datang kan kalian lihat sendiri ya, parah banget tuh bentukannya. Body di sini bener-bener just for show, man. Bener-bener hanya sekedar kelihatan oke gitu. Jadi bener-bener ini tuh bukan buat apa ya? Bukan buat balapan, bukan buat hanya sekedar bikin Mini 4WD yang lengkap gitu. Kalau menurut gua sih ya. Kalau jalan masih oke mungkin, tapi kalau misalkan dipajang pun gue jadi agak gimana gitu kalau misalkan ngeliat bodinya kayak gini. Gue pikir tuh ini lebih turun ke bawah, mungkin bisa dimodif kali ya. Kan masih ada gapnya tuh, itu mungkin bisa didapetin, cuma bener-bener extra effort sih. Itu bisa didapetin, kelihatan gapnya gede banget. Aduh, gue nggak suka ngeliat Mini 4WD kayak gini tuh. Gue suka kalau bodinya rapet. Tapi ya nggak apa-apa. Oh ya, gue pengen coba si Lion King masuk ke LW, karena gue tuh inget ada versi body ini yang yang sasisnya tuh pakai sasis LW. Nah ini lebih kerasa at home. Nah ya so-so lah ya. Oke, jadi untuk target selanjutnya masih banyak, main. Gue juga harus nyelesain pengecatan Gundam. Ini lagi gue chat videonya, itu bakalan lama banget prosesnya, tapi ya nggak apa-apa. Dari segi Mini 4WD gue masih banget ya. Satu lagi gue mohon maaf karena gue nggak nempelin stiker, karena itu agak sedikit menjijikan. Ya mungkin nanti kita coba, entah lebih baik di airbrush atau gimana. Tapi berhubung kondisinya nggak mepet sama body, sumpah malasnya tuh berkali-kali lipat. Oke, jadi sasis lebar dengan spek yang hampir mirip ya. Ini Super SW,
dari All Day. Ini Super LW modified ya, gue sebutnya modified karena memang gak ada set stay-nya. Dari All Day juga. Dan ini Super XX dari Tamiya. Nah, biar agak masuk frame sedikit ya. Secara looks gue tetap lebih suka LW. Sorry, bukan apa-apa, karena dulu tuh pas gue kecil gue mampunya beli LW ini. Gue mampunya beli ini, sasis yang menurut gue paling keren itu. Jadi tetap mengena. Namanya nostalgia itu kurang ajar sebenarnya. Ada pepatah mengatakan nostalgia is a bitch. Sorry, mungkin gue sensor ya. Karena apapun yang akan terjadi, kenangan masa kecil itu nggak akan bisa tergantikan oleh apapun. Jadi karena gue tuh 15 tahun lalu lah ya, 15 tahun lalu ya, hampir 20. Gue tua anjir. Gak tau lah, segitu tahun yang lalu gue tuh main pakai sasis ini, upgrade pakai velg aluminium segala macem. Jadi tetap gue paling lebih suka ngeliat sasis ini. Aduh, mohon maaf ya Tamiya, bukan apa-apa, tapi ya namanya nostalgia. Sedikit cerita, gue tuh dulu ngerakit Tamiya, merek Tamiya yang buat kompetisi itu pakai TZX Vanishing Geyser. Nah itu hilang entah kemana. Jadi gue pengen ngerakit yang sama. Mungkin nanti lain waktu. Gue pengen cari LW dulu yang ada versi-nya. Oke. Itu aja buat video kali ini. Nanti ya gue masih utang test run sih. Tapi ya mungkin nanti pada saat kita dapat LW yang ada CST-nya baru kita test run ya, sama Super X yang standar. Setelah itu mungkin kita test run. Jadi nanti mungkin kita samain speknya pakai dinamo Mabuchi atau SMC. Gearnya akan menyesuaikan kepada diameter roda. Jadi yang pakai kecil kayak gini kita pakai di gear 3,5, mungkin ini berstandarisasi ya, nanti pakai punya Tamiya semua. Untuk yang ban besar kemungkinan besar entah pakai 4 atau 5 banding 1. Oke. Untuk sekarang itu saja dari gua, Riki Setiawan. Gua doakan kalian semoga selalu sehat, selalu senang, selalu bahagia, dan selalu diberikan rezeki yang banyak. Itu aja. Sampai ketemu lagi. Ciao. Tetap menikmati hobi kalian ya. Gue doakan kalian selalu nikmat dalam menjalani hobi. Oke, sampai jumpa lagi. Ciao.